menawi Mas napa jurusane? Manajemen kebijakan publik. Niku keten pundi arahe niku mangke? Oh, politik ya. Pengamat nanti nggih, jadi pengamat nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Garwa kula niki riyen nggih pegawai negeri meh kan, cuman saya tipe laki-laki yang ndak bisa punya istri kerja. Tapi waktu niku kalau tasik aduh di mame susah Bu, durung dadi wong lah. Tapi kalau pun ngomong ndak usah jadi pegawai negeri. Belum punya harapan, belum punya masa depan, wis wani nganu anake wong, enggak usah jadi pegawai negeri. Wis wani. Ngamuk bapake, ngawur ae bapake ngamuk. Kudu dadi pegawai negeri, guru beliau. Alhamdulillah ya sampai sekarang akhirnya ya ndak dilanjut karirnya. Alhamdulillah. Desanu mau apa nak? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gini saudaraku, sekarang tuh selalu ada tamu tiap hari, itu tak jadikan konten, tapi bukan berarti mengeksploitasi masalah tamu ya atau aibnya tamu, bukan. Tapi semata-mata nyambung silaturahim, siapa tahu dari situ lahir energi positif. Bukan kan ada tamu terus dieksploitasi, penyakitnya dieksploitasi, ndak kena santet, ditangani seolah-olah kena santet gitu kan. Akhirnya nanti terbangun image kalau dirinya sakti dan lain sebagainya. Ndak seperti itu ya. Tapi menyambung silaturahim. Gitu, ada kalanya seperti itu. Tapi ada juga beberapa tamu yang memang tidak mau diliput, ya tidak apa-apa. Tapi ada kalanya banyak diedit. Jadi ngobrol sama tamu 2 jam, yang dimunculkan cuma 5 menit, sisanya diedit karena pribadi itu kan tidak perlu. Dan tidak semua tamu yang datang ke sini itu susah, tidak, jangan salah paham ya. Jauh-jauh ke sini ya karena penasaran gitu kan, pengen hanya sekedar ngobrol. Daftar agen madu ya nggak harus diartikan orang susah gitu kan. Barakallah. Nah hari ini dan tamu itu mulia, tamu itu rezeki, tamu itu malaikat. Jadi jangan pernah menolak tamu apapun situasi dan kondisinya. Dirimu banyak utang hari itu ya, banyak utang, stres, sumpek, sedih, hancur dirimu. Tiba-tiba datang tamu, ya terima, ternyata tamunya curhat. Hari itu dirimu sedih gitu kan, harus bayar utang 20 juta. Hari itu sedih berat, udah mau ditagih-tagih debt collector. Ketika puncak sedihmu itu gara-gara utang 20 juta tadi, tiba-tiba datang tamu curhat mau utang duit kepadamu. Kan nganyel ke lewat Jawa jare Bu. Nah itu kalau kita pakai akal standar, marah Pak. Kurang ajar, aku saiki stres. Minggat kan gitu kan. Justru padahal itu yang datang itu bisa-bisa Nabi Khidir yang nyamar. Yang datang itu bisa-bisa zatnya Allah ya yang masuk ke dalam tamu itu. Gitu. Nah, jadi jangan seperti itu. Tampung tamunya. Kuras semua beban hatinya bila perlu. Kuras semua beban hidupnya itu, ringankan. Gitu kan. Walaupun dirimu hari itu terpuruk. Oh, ini berat Mas konsep seperti ini nih, kan? Nggih, sana nak. Nggih. Wih, Bapak Kultu. Pun sana. Nah, terus gini, Pak. Hari itu kita punya uang 5 juta hari itu, tapi harus bayar 20 juta. Nah, cari 15 jutanya ini stres. Nah, ada waktu 3 jam lah ini, kalau sampai enggak mobil disita atau apalah gitu. Oke, kok pinter sih nak. Pon, sampai di mana tadi? Nah, datang tamu yang curhat pinjam uang. Nah, intinya tamu itu juga sama posisinya, berat. Nah, tapi karena yang ditamu ini
punya basiroh ya sudahlah, dia tutupi itu, dia senyum di depan tamunya, dia senyum padahal palsu senyumnya, acting kan, tapi nggak apa-apa dia kuras. Nah singkat cerita akhirnya diputuskan begini, ya sudah, saya punya uang 5 juta, ndak usah minjem, ndak usah utang, tak kasih aja. Kebetulan hari ini saya dapat rezeki besar. Kebetulan tamu itu butuh uang 5 juta. Gitu kan, udah ndak usah minjem, ndak usah rame-rame. Ini antara dirimu sama diriku. Kok kebetulan saya itu dari tadi bingung mau nyalurkan duit ini kemana. Saya hari ini dapat rezeki itu. Coba Pak, kalau jenengan punya karakter seperti ini, lah kok delala sampai datang pas rezekimu ini berarti. Hah, ambil, ndak usah beli, ndak usah minta, ndak usah pinjem. Ambil, diem. Ini antara kamu dan aku. Gimana kira-kira kalau jenengan punya makom seperti itu? Selesai masalah sebenarnya. Jadi orang tuh pulang dengan harapan yang selesai, dengan masalah yang selesai, tutup pintu, ya Allah. Gitu ya. Aku sedih, aku stres, tekani wong, tapi alhamdulillah minimal di sela-sela kehancuran diriku aku masih bisa membangkitkan orang lain, menyembuhkan orang lain. Coba kalau jenengan punya karakter seperti itu, selesai hidup ini, nggak ada yang bisa ngalahkan sampean gitu kan. Selesai seberat apapun. Makanya Mas jenengan apa tadi kelenjar bening, getah bening ya. Kalau punya karakter seperti ini, selesai. Tinggal diajak ngomong aja itu penyakitnya. Udah sembuh, udah pergilah. Diajak komunikasi ya. Dalam makom-makom tertentu itu orang bisa mengendalikan tubuhnya, kan ada itu di Indonesia banyak, di Jepang ada tuh, disilet sampai luka itu. Tapi dengan enggak tahu ini makom yang bagaimana ini, dia komunikasi dengan sel-sel tubuhnya itu sehingga dia perintahkan itu untuk meregenerasi kembali, menutup. Ini mungkin berat sekali untuk dibahas, tapi minimal ada ilmu itu gitu. Ya teknologi itu ada, komunikasi batin dia dengan tubuhnya itu. Jadi bahkan ketika disilet dia nggak bisa sakit karena apa sih, jiwanya itu bisa menghilangkan rasa sakit itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah yang jenengan nggak sampai ke sana ilmunya, saya juga nggak sampai ke sana, tapi minimal ada orang yang punya makom itu ada gitu loh Pak, maksudnya. Seperti Nabi Ayub kan, Nabi Ayub itu kan klimaksnya kan sampai diasingkan karena mengeluarkan bau busuk, tonggo-tonggonya nggak keluar, diusir. Di pengasingan ternyata sudah banyak ulatnya itu. Nah sampai suatu ketika Mas jatuh ulatnya itu pagi-pagi itu, diambil lagi sama Nabi Ayub, dikembalikan lagi itu ulatnya itu, ulat yang di tubuhnya itu jatuh, diambil. Hei ulat, kalau kehadiranmu ada ridhonya Allah, sudah di sini aja, nggak usah kemana-mana. Aku loh sudah nggak jijik sama kamu. Dulu awal-awal aku jijik lihat kamu itu ulat itu, tapi karena lama-lama tak pikir ya udahlah, kalau memang ada ridhonya Allah, ya udah di sini aja, nggak usah kemana-mana. Yang penting ridhonya Allah. Wah itu logika terbalik Pak. biasanya ulernya dicudi, ini malah enggak diambil. Yang penting ada ridhonya Allah. Berarti ridhonya Allah sudah mampu menghipnotis atau membuat jiwanya terpesona sehingga ulat itu indah. Ini makrifat. Sama ketika jenengan kelihatan bangkai itu kan, itu muntah, jijik. Jadi kalau resonansinya jenengan dengan bangkai nggak nyambung. Tapi kalau set, apa Bu? Set itu ular itu loh, ular bangkai. Kalau set lihat bangkai gimana? Wow, pesta kan seneng, harum gitu. Nah, jadi hanya masalah resonansi aja, masalah frekuensi. Nah kalau jenengan bisa memainkan frekuensi itu, maka nggak ada nyalahkan orang itu, menghina orang itu nggak ada. Ada orang apa pelacur misalkan atau orang kudisen gitu kan. Itu kan kita hanya tinggal menyatukan frekuensi aja, kan hanya kulitnya kudisen kan, jangan-jangan hatinya, jangan-jangan malaikat takjub sama dia tuh. Tinggal disatukan frekuensinya, dicari gelombangnya, kalau udah ketemu nyambung.
Kalau ini nggak ada di universitas mas, kurikulum ini nggak ada. Nyambung. Anda, apapun penyakitnya kalau sudah punya makom seperti ini beres. Nah, ini sambil saya lari-larikan ke masalah tadi itu. Yang jenengan tadi boleh ikhtiar, kata dokter kelenjar getah bening. Tapi katanya kiai-kiai non medis, enggak apa-apa, dikumpulin aja titik demi titik itu. Medis diterima, non medis diterima. Tapi jenengan akhirnya harus pulang kepada kedaulatannya, kedaulatan jenengan sama Allah. Sudah ya Allah, titik-titiknya sudah aku kumpulkan, ikhtiar sudah, sekarang kepadamu aku kembalikan. Tak ambil yang baik. Misalkan ini disantet ini, ndak beres ini, diolah, kayaknya kalau aku bertahan sama argumen ini nggak ada manfaatnya ini. Lepas, nggak harus bertahan sama disantet, sehingga sibuk nyari non medis terus, itu nanti malah banyak fitnah di situ, banyak mudorotnya di situ, Pak. Jadi lebih baik medis jalan, non medis jalan, tapi sekedarnya setelah itu 90%-nya kembali. Aku khalifah, aku ini aku yang menguasai jiwaku, kata lapo, kata. Tidak ada yang bisa nyakiti aku. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah sembuh. Nah, saya bisa aja tadi itu langsung tak kasih obat, tak kasih resep, bisa. Tapi tidak percuma. Ini yang saya omongkan ini aja sudah sugesti yang luar biasa itu kalau jenengan terima itu. Enggak kalah dengan resep-resep dokter yang jutaan tadi itu. Karena penyakit itu ternyata bisa syahdu, bisa perih, itu kan tergantung mengolahnya aja. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, saran saya, ndak ada sihir Pak, ndak ada santet, ndak ada, saya lihat nggak ada energi negatif, ndak ada. Mimpi buruk, tapi ya mimpi buruk itu mungkin tidurnya lupa wudhu, tidurnya lupa baca doa, atau memang lagi dalam kondisi yang memang nggak stabil, ya wajar mimpi buruk, nggak harus diartikan santet, nggak harus diartikan magic gitu. Nah, tapi insya Allah karena jenengan sudah datang ke sini, ngobrol gini aja saya sudah bisa merasakan sama sekali nggak ada energi santet, sihir, itu ndak ada. Jenengan tadi cerita diantem petir apa tadi, sampai saya sama istri saya ini orangnya ada. Ya, demi Allah ini hujan deras itu hari apa? Hari besar Islam kayaknya itu. Pulang ceramah hujan deras. Ada mertua di depan, ada sopir, saya, istri di tengah ya. Ada lagi siapa itu? Ibu ya. Tuh deras. Nabrak orang kecepatan tinggi di depan orang itu, nyebrang tiba-tiba, beruak mental orangnya, kacanya hancur, mobilnya ringsek. Astagfirullah, mati orang ini. Waduh, minggir ya, minggir. Terus saya lihat ternyata orangnya tuh ngelesot, ndak bisa jalan, ngesot gitu, minggir. Saya stop, kan ada mobil-mobil, saya stop, orangnya minggir di situ. Itu kaca itu jebol Pak, kaca depan itu jebol. Langsung saya datangi, saya minggir, ya Allah gitu kan, kenapa Pak? Ayo ke dokter, ayo ke dokter. Ternyata orangnya enggak mau. Enggak usah, tak paksa Pak, enggak mau. Saya bawa ke dokter, enggak mau. Saya kasih uang, enggak mau. Enggak luka, enggak ada yang berdarah, cuman kayaknya kakinya itu keras sampai mobilnya ringsek. Ada pos polisi terdekat itu, saya suruh sopir ke sana, panggil polisi gini, biar di BAP gitu. Ternyata polisi datang, dipaksa sama polisinya juga nggak mau. Jadi mulai terjadi nuansa aneh. Wah, ini nggak wajar. Ya sudah Mbah, ngapunten, sebagai kenang-kenangan ini sorban untuk jenengan ya. Saya mohon apapun yang tidak saya lihat, maafkan saya gitu. Yang tidak mampu saya tebak, maafkan saya. Itu menjelang subuh. Mobil masih rental kita ya. Mobil masih nyewa saya. Tapi sudah ada polisi minimal, tenang, ada yang menyaksikan. Sampai di rumah mobil tak kembalikan ke rentalnya, orang rentalnya nggak percaya kalau sana berorang.
ini nabrak pohon, ini macam-macam. Ya intinya mau nabrak apapun kan tak ganti, saya bilang gitu. Ya tapi saya mau di mana nabraknya? Nggak tahu tuh yang punya mobil kok maksa ngejak saya di tempat kejadian itu. Ya udah, ayo tak antar. Di situ udah, padahal hanya beberapa jam. Paginya. Pagi, iya. Ternyata udah nggak ada apa-apa, nggak ada bekas, nggak ada apa. Udah nggak ada apa-apa. Sebenarnya dalam hidup ini fenomena-fenomena seperti itu nggak aneh Pak. Jadi jangan terlalu didramatisir, gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kan saya mau aja dari tadi misalkan, bisa saya, misalkan gini, itu kan apa sih Pak, konsep ya, nggak penting. Yang penting ayolah. Kalau memang di balik penyakit ini ada ridhomu ya Allah, tak terima penyakit ini. Mau apa kamu? Ngomong sama penyakitnya, ayo mau apa kamu? Kamu mau nguji ketahanan tubuhku, ayo serang. Ada Allah di dalam tubuhku, mau apa kamu? Kalau kamu memang kalau kamu kehadiranmu bisa mencerdaskan akalku, bisa mengupgrade ilmuku, sudah di situ aja. Tak jadikan bahan riset spiritualku kamu. Gitu ya, subhanallah. Cuakit, kok enak, cuakit, perih gitu kan, dinikmati. Ya Allah, kok iso perih ini, ya Allah, dilus-lus, diskusi. Untuk makhluk Allah juga itu. Selesai, tidak ada masalah. Bisa narik Mas? Bisa ya Mas, ya Allah. Kalau memang kehadiran penyakit ini ya Allah ada ridhomu. Kalau memang bobot penyakit ini 1 kilo ini ada ridhomu dan menurutmu mampu, nggak apa-apa, aku terima 1 kilo. Bahkan seandainya engkau mau nambah, monggo, 2 kilo, 3 kilo, monggo. Aku siap hidup dan siap mati. Aku siap sedih, aku siap bahagia. Tak terima konsekuensinya. Mau nafas sudah gratis. Dah tak terima. Insya Allah beres. Jadi kemarin sudah, anggaplah itu nggak sia-sia Pak. Ke dokter sudah, kemo sudah, ke mana, ke kiai-kiai sudah, itu nggak hilang. Itu sudah jadi folder tersendiri. Sudah. Nah sekarang kita tinggal bangun folder baru, bikin folder baru yang jauh lebih di atas yang tadi itu. Kan juga penyakit jadi penggugur dosa. Penyakit jadi penggugur dosa. Jadi dosa-dosanya dibersihkan. Bersihkan. Jadi kembali kepada Allah benar surah fitrah sesuai dengan yang dilahirkan pertama. Harusnya Saman itu dapat istri jelek. Harusnya di Lauhul Mahfuz tercatat istrinya Mas ini jelek gitu. Tapi karena Allah mau merubah nasib itu, akan aku rubah jadi bidadari. Nah untuk merubah ke sana ada variabelnya, lewat penyakit dulu, digugurkan auranya negatifnya, diauskan energi-energi jeleknya, digugurkan dosanya untuk mencapai istri yang cantik tadi itu. Ini umpama ke istri, bisa ke harta, bisa ke jabatan, bisa ke surga, macam-macam. Nah, lewat sana gitu. Nikmat, subhanallah. Nikmat. Oke, sebagai penutup, sebelum saya kasih resep, sebagai penutup, kan saya juga pernah sakit itu relatif, tapi intinya saya juga pernah sakit. Ya, bahkan saking sakitnya minum itu nggak ketelen Pak. Saking sakitnya, gemeter itu megang air itu. Mungkin kalau ditusuk jarum itu bengkok jarumnya itu karena terlalu stresnya waktu itu. Tapi tiba-tiba saya ingat Nabi Ayub tadi, terus ingat aku kan khalifah, kok bisa aku dikalahkan sama permainan-permainan dunia seperti ini. Gitu saya Pak. Kan ini bisa aku olah ini, ayo bangun imajinasi. Bangun imajinasi, apa ini kok, ayo Nur bangkit. Sejak kapan kamu seperti ini gitu kan. Dan delalah kersane Allah, saya ambil pulpen, ambil kertas, waktu itu saya bikin puisi. Luka lara itu tak lukiskan lewat puisi itu Mas, nulis. Sampai itu tulisan itu sampai rusak berapa kali kena air mata itu, leleh tintanya itu. Ganti lagi tulis. Ternyata semakin ditulis semakin perih, semakin nikmat.
Awal-awalnya perih lama-lama kok nikmat gitu, subhanallah gitu kan. Nah, akhirnya puisi itu disimpan. Hilang berapa tahun ketemu lagi. Loh, kan kapan aku nulis puisi gitu? Sudah lupa. Saya potong ceritanya ya. Sekarang puisi itu jadi lagu. Di YouTube itu sama lihat itu Gus Nur Terdolimi. Itu ada judulnya, itu ada lagunya. Nah, suatu ketika lagu itu ndak tahu serius, ndak tahu guyon, ada produser namanya Pak Bob di Surabaya itu. Gus, lagu Terdolimi di cover yuk. Di cover tuh mungkin mau dibeli lah. Dicetak itu produser. Ah, enggak lah Pak Bob. Jangan yang Terdolimi, yang lain aja itu. Enggak, tapi saya suka lagu itu Terdolimi itu. Ya intinya sampai mau dibeli, Mas. Dibeli, tapi saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau, dipaksa. Bukan berarti nggak butuh duit. Punya. Seneng nggak punya lagu dibeli produser? Seneng, walaupun nggak dibayar, pen gitu kan. Yang penting bisa masuk dapur rekaman kan gitu. Tapi waktu itu Pak Bob ngomong gitu, saya sudah di posisi sekarang, sudah di posisi menikmati derita, sudah di posisi uang bukan segala-galanya. Saya nggak butuh uang Pak Bob, gitu kan. Akhirnya Pak Bob nanya gini, Bu, kenapa sih Gus nggak dijual, nggak di cover kok nggak mau? Lagu ini sudah aku sedekahkan di YouTube, di-download gratis sudah nggak apa-apa. Yang pertama, yang kedua, kalau saya terima uang dari Pak Bob, tak terima ini uang ini, tak jual lagu itu. Saya takut kehilangan momentum, saya takut kehilangan rasa perih. Karena waktu bikin lagu itu perih hati saya Pak Bob. Dan sampai sekarang perih itu tak nikmati gitu. Lah tak terima, tak tukar duit kan hilang perihnya nanti. Momentumnya hilang. Enggak, aku suka sekarang perih itu tak nikmati dan tidak aku jual berapapun, biar perih itu di sini. Wah, itu mudeng orang sampean. Menikmati derita gitu ya. Ternyata perih itu nikmat, ternyata sakit itu nikmat gitu loh. Ternyata terpuruk itu nikmat. Berarti tinggal ngolah aja jenengan, nggih. Skripsinya jenengan itu kecil nanti kalau dibangun dengan imajinasi karakter yang seperti ini. Oh, nulis skripsi itu kayak profesor aja nanti sama udah yang kerja sudah bukan logika, sudah yang kerja alam bawah sadar. Kurang lebih seperti itu. Nggih Pak nggih, sudah ndak ada sihir nggih. Udah tenang nggih, plong nggih, alhamdulillah. Nah, sekarang saya kasih resep. Ada 3 atau 4 resepnya. Dijalani, ndak usah dicatat, nanti kalau lupa di WA. Saya ingin masuk langsung tercatat di memori aja. Tapi kalau lupa nggak apa-apa. Nah, mulai sekarang setiap selesai ba'da sholat subuh baca surat Al-Waqiah. Kan sudah selalu saya waris ke setiap sholat subuh itu. Tapi saya sibuk, ya jangan yang menit waktu kita kok. Yang punya waktu kita ya jangan mau disibukkan. Itu nggak sampai 5 menit kok Mas. Bapak, mas, ibu, setiap selesai sholat subuh dibunuh egonya. Saya nggak akan ngapa-ngapain dulu sebelum Al-Waqiah selesai. Saya nggak akan buka grup WA, nggak akan buka Facebook. Saya nggak akan ngotori pikiranku sebelum saya baca Al-Waqiah. 2 minutes itu beli berapapun harganya. Ya berapapun harganya tuh misalkan, Pak besok saya habis subuh ke rumah sampean ya, saya mau ngasih proyek 7 miliar umpama. Siap. Tapi tunggu sampai saya selesai baca waqi. Mau sabar nunggu nggak mau pulang, nanti balik lagi. Berarti kan dibayar itu Al-Waqiah itu 7 miliar itu. Gitu kurang lebihnya. Tinggal ngatur aja, tinggal di menit saja waktunya. Mas setiap selesai sholat subuh surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah, terus sampai selesai. Pertama. Nggak lupa ya, ingat ya, alhamdulillah. Nah, sekarang yang kedua. Kalau bisa, kalau nggak bisa pelan-pelan ya. Istri saya sudah mengamalkan itu. Membaca Rotibul Haddad. Mama tiap hari apa baca? Setiap malam. Setiap malam. Tiap hari. Tiap malam Rotibul Haddad.
Nanti kalau enggak saya kasih, saya kirim di WA ya. Setiap subuh al-waqiah, setiap malam rotibul haddad, tinggal di rolling aja waktunya. Saya yang punya waktu, gitu aja nanti. Nah, terus kemudian setiap Jumat. Tadi itu kan setiap hari. Nah, setiap Jumat kalau bisa pagi, tapi kalau memang nggak bisa ya udah sebisa, yang penting Jumat itu dibaca surat Al-Kahfi. Ini masih seputar Al-Quran dulu. Dalilnya jelas, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khosar. Aku jadikan ayat itu bisa jadi obat, bisa jadi penawar. Obat itu identik dengan penyakit, penawar identik dengan energi. Sihir, santet, aura-aura itulah itu penawarnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma Al-Qur'an. Boleh minum obat dokter, tapi sebelum minum obat dokter Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan berarti Al-Qur'an, itu kan berarti ayat. Oke Mas, itu resep saya pertama, amalkan insya Allah. Setiap subuh al-waqiah, setiap malam rotibul haddad, setiap Jumat al-kahfi. Nanti kalau lupa dicatat, tapi kalau nggak lupa bagus, berarti tersimpan. Gus Nur, kalau susah gimana? Nggak ada susah, kan ini hanya mindset, ini kan hanya paradigma. Susah mana nahan penyakit itu, dan masih susah itu. Nahan penyakit aja mampu, masa ngorbankan perasaan, ngorbankan ego hanya untuk rotibul haddad aja nggak bisa. Biasanya mama berapa lama kalau baca rotibul haddad? Sebelum rotib biasa baca yasin dulu, dikhususkan misalkan sakit masnya, ya Allah minta kesembuhan gitu kan, khususkan apa sudah yang diinginkan, dunia dan akhirat sudah yang diinginkan, minta ya Allah. Sebelum itu baca sholawat ya, terus habis itu baca al-fatihah, terus yasin. Setelah yasin baru rotibul haddad. Di situ di rotib itu sudah ada doa, sudah ada segala macam di situ, doa pelindung dari sihir, dari setan, dari segala keburukan dunia dan akhirat sudah lengkap di situ. Jadi sebelum baca rotib memang baca yasin, keseluruhan total 30 menit kalau saya biasanya. Kalau mau cepat terkadang nggak sampai 30 menit. Sudah dengan yasinnya. Yang pertama, tawasul, niat. Niatnya diringkes saja pakai bahasa Indonesia, misalkan, ya Allah saya niat baca Al-Fatihah untuk Rasulullah, untuk Nabi Muhammad. Yang kedua untuk bapak ibu, orang tuaku ya Allah. Yang ketiga untuk diriku, penyakitku. Ila hadhihi niyah al-Fatihah. Itu penting itu, karena niat itu akan nyambung. Gitu kan, nyambung ke Allah nanti itu niat itu, nyambung ke Rasulullah. Sama langsung ke Allah kadang tertolak, harus lewat Rasulullah dulu. Ya, baru nyambung kan. Waladhdallin amin, baru Yasin. Oke, surah Yasin itu surah yang kecepatannya lebih cepat untuk segala keinginan kita, hajat-hajat kita memang pakai Yasin dulu. Yasin hajat ya. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, gitu kan. Itu berarti kalau dari Umi tadi saya tangkap itu bisa membuat kecepatan. Kalau komputer itu kan ada Pentium, kalau LED Nokia 3310 jangan dibandingkan Samsung, jauh kecepatannya. Nah mungkin dengan Yasin itu akan didorong dengan kecepatan. Itu kalau di Al-Quran yudabirul amro minas sama ilal ardi itu. Jadi selisih durasi waktu di dunia itu 1000 tahun, di akhirat 24 jam. Ya kalau jenengan umur 1000 tahun di dunia itu di hadapan Allah cuma 24 jam. Jadi kalau Rasulullah itu 63 tahun di dunia itu di akhirat cuma 1 jam setengah. Jadi kalau menurut sampean itu sembuhku 2 tahun, itu kalau di hadapan Allah cuma berapa menit gitu loh. Kalau Allah mau kun fayakun selesai 2 menit gitu. Itu selisihnya begitu. Makanya Yasin itu akan mempercepat. Di situ banyak sholawat soalnya. Banyak sholawat kan cepat juga sampai. Jadi sehingga jangan nggak cepet-cepet memutuskan kok suwe sih, kok loro sih. Itu ndak ada karakter seperti itu karena kecepatan jenengan sudah, oh aku warasku engko sakmene iki. Jadi udah ketemu duluan.
hikmahnya kebaca dulu sehingga jenengan sabar gitu kan. Oke, Yasin, nah, baru setelah itu Rotibul Haddad. Belum pernah baca atau belum pernah tahu, nanti kita WA lah ya, insya Allah. Banyak insya Allah di toko-toko kitab. Tulis saja Rotibul Haddad. Gitu. Bapak Ibu ngamalkan itu, Insya Allah, wah. itu sudah penangkal semuanya Ibu. Dari segala keburukan dunia akhirat sudah. Gitu, Rotibul Haddad. Tukang syutingnya kesel. Ya wes, saya percepat ya. Oke, itu dari sisi Al-Quran ya Mas. Dari sisi di luar Al-Quran, dari sisi muamalahnya, termasuk duha kalau bisa Mas, duha, tahajud lah ya. Itu dari sisi syariatnya. Nah sekarang dari sisi muamalahnya yang tadi itulah, yang kita obrolkan dari tadi itu. Bangun harapan orang, itulah ya. Sedekah. Sedekah gitu kan, sedekah senyum, sedekah harapan gitu kan, sedekah perasaan. Ayo makan bakso, ayo tak traktir, walaupun gak suka bakso. Sudahlah, tak korbankan perasaanku daripada menyinggung teman ini. Makan bakso itu korban perasaan gitu kan. Itu kembangkan lah Mas. Ada ibu-ibu jualan apa, walaupun gak butuh. Di dompetku ada uang 500. Ini ada ibu-ibu jualan. Kalau tak krus dagangannya cukuplah uangku nih. Borong misalkan, walaupun gak butuh. Bu sini bu, pinten kacang, pisang atau apalah, beli semua. Walaupun nggak butuh, gitu kan, meringankan bebannya orang gitu loh. Nah, nanti barang-barang itu sedekahkan lagi. Enak hidup kalau gitu itu. Mau disilet dengan derita, ditusuk dengan nistab, enggak, kamu nggak akan bisa menyakiti diriku. Karena aku sudah menyatu dengan rasa sakit itu sendiri. Itu selesai sudah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nggih, Bapak nggih, sembuh nggih. Nah, nanti saya kasih madu. Udah tinggal diminum di rumah, insya Allah sembuh. Bon, sekarang 5 menit terakhir. Jadi gitu teman ya. Jadi mudah-mudahan yang nonton juga dapat energi positifnya ya, insya Allah. Nah, Bapak Ibu ini dari Lamongan teman, berdua naik bis tadi. Dari nggih, naik bis. Ini beliau putrinya. Terus beliau ini mau daftar agen, mau jual tanah sudah di DP ya, ndak usah pun nggih. Oke. Terus ibu ini punya rumah teman-teman di Malang, ayo dibeli ya. Dibeli ya, pinggir jalan rumahnya ya. Monggo Pak, alamatnya supin jenengan ki ambak sing ngendikan, Bu, jalan apa Bu? Cobi. Jalan apa? Harganya pinten coba langsung aja Bu. Iya ngomongnya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau jual rumah gitu Iya. ya. Saya mau Sebentar, jual. kok bisa kenal saya Bu? Gimana ceritanya Bu? Sudah lama ngikuti di YouTube. Iya, saya ada teman juga yang kebetulan adiknya katanya Gus Irvin ya. Oh, okay. Iya, nah itu temannya teman saya yang kebetulan ada di Keling dan sebagainya. Nah itu juga jadi sama. Terus saya tanya juga nomornya Gus Nur. Saya kalau di YouTube kan misuh-misuh. Tapi karena amar ma'ruf nahi mungkar nih Kang Loro. Nonton gitu. Iya. Kan itu kan istilahnya jarang yang sing kados panjenengan amar ma'ruf nahi mungkar niku jarang. Nggih. Kalau tinggal niku nggih Di ketakutan. Diambil. Tapi panjenengan niki mboten niku yang sing kula salut mboten panjenengan. Amar ma'ruf nahi mungkar nggih berani mengatakan yang hak batir-batir. Nggih. Nanti disaring nggih, diambil yang baik Iya. ya, sing anu nggak usah diambil. Iya. Isu-isu. Tapi kan mboten misuh tenti yang kecil nggih. Bu, jadi gini teman, ibu ini punya rumah, nanti fotonya tak tampilkan ya di pinggir jalan raya. Bu, di jalan apa Bu? Jalan Brigjen Slamet Riyadi nomor 65. Selamat Riyadi. Iya, Brigjen Brigjen Slamet Riyadi nomor 65. nomor 65. Nanti fotonya tak tampilkan. Iya. Beliau minta harga berapa tadi Bu? 3? Berapa? 3M ya. 3M 3, niku. iya. Nawar boleh ya, 3M. Luas tanahnya 166 meter persegi, sudah SHM, jadi hak milik. Oh, sudah hak milik. Sudah hak milik. Sepertinya ini kalau dibuat kantor, Indomaret, supermarket jalan ini nggih. Pinggir jalan. Ini dipakai kantor juga Oh, masihan. masih disewa orang jadi pakai Iya, kantor. pakai kantor. Sampai kapan terakhir Bu? Bulan September. Bulan September habis teman. Tapi boleh mulai Tapi dibeli. kalau misalnya sebelum bulan September
Bisa, iya, iya, iya. Bangunan Belanda kayaknya gitu. Iya, ini bangunan Belanda Lebarnya memang. berapa, Bu? 12. Rumah saya ini 9. Berarti masih luas lagi ya. Terus ke belakangnya Berapa itu? 20 lebih. Pokoknya 106, pokoknya 166 meter persegi Pak ya, 166. 166. Iya. 166 ya dibagi Iya. 12 ya, kurang lebih seperti itulah. 3M ya teman ya. Monggo dibuat apa nanti usaha, buat Iya. apalah ya. Nomor yang bisa dihubungi bisa Oke, disebutkan. pakai nomor siapa? Nomor saya atau nomor Ibu? Oh, nomor Ibu aja langsung, monggo. Enggak. Disebutkan saja. Ibu nomor aja. Hah? Nomor Oh, nomor saya. Aja. Nomor admin aja nggih, nomor admin. Kalau mau minat 081 2526 99917. Kita bukan makelar ya. Jangan makelar tanah bukan. Ini membantu berbagi gelombang positif gitu ya. Jadi hubungi admin ya 081 2526 99917. Jenengan komunikasi kan nomor niku nggih. Selama ini nggih. Nah, ke nomornya Umi ya. Alhamdulillah. Tapi Umi juga punya asisten di bawahnya. Ada 2 asisten di bawahnya Umi. Jadi kadang yang terima bukan beliau, masih ada Kalau asistennya. agak-agak aneh bahasanya, soalnya anak-anak muda soalnya. Nggih Pun, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan tamu hari ini membawa berkah. Besok kita ada tamu dari mana? Ini Bu yang dari Lamongan. Oh, Lamongan sekarang ya. Oh, besok dari Surabaya insya Allah. Surabaya. Oke, insya Allah dari Surabaya. Oke, barakallah, barakallah, barakallah. Kita baca Al-Fatihah bareng-bareng ya satu kali. Ila hadhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.